Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Dan di sini saya akan mereview satu casingnya yang ada di sini yang berwarna putih. Dan tipenya tersebut adalah ATX. Dan juga di sini boxnya ini adalah bermerekkan Infinity. Serinya adalah Nebula V4 White. Apakah ini bagus atau tidak di harganya? Yang terbilang murah sih, di harga 400.000 kurang lebihnya. Kalau yang berwarna hitam itu di harga 300 ribuan. Tapi kalau yang putih memang agak mahal sedikit ya. Jadi di harga 400.000 kurang lebihnya seperti itu. Atau saya kasih gambaran di sini untuk harganya. Dan apakah worth it atau tidak di harganya di bawah 400.000 dengan casing gaming yang ada di sini, tipenya ATX. Dan juga ada beberapa keunggulan seperti contoh yang ada di sini, best performa gaming case. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga penampakan casingnya ada di sini berwarna putih. Di bagian depannya tersebut mesh, di bagian sampingnya sini ada kaca tempered glass, bukan akrilik. Dan sebelum itu seperti biasa nanti saya akan sebutkan apa saja kelebihan maupun kekurangan casingnya ini, dan juga sirkulasi udaranya apakah bagus atau tidak jika memakai kaca di bagian samping maupun tidak. Dan sebelum membahasnya jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita bacakan dulu dari segi spesifikasi yang ada di bagian sini sih. Untuk yang ini tipenya mid tower, support sampai ATX, MATX sampai ITX juga. Karena di sini jadi ada 7 slot PCI, jadinya support sampai ATX. Dan juga di sini bahannya tersebut SPCC 0,5 mm. Ya, terbilang cukup bagus sih untuk yang ada di sini ya. Dan juga di bagian I/O portnya di bagian atas sini, dia ada tombol power, reset, USB 2.0 ada 2, 3.0 ada 1, audio dan juga mic. Kurang lebihnya seperti itu, sama pada umumnya. Serta di sini untuk fan-nya di bagian depan dia support sampai yang 14 cm cuma 2, yang 12 cm cuma 3. Di bagian atas dia tuh cuma support yang 12 cm aja 2, di bagian belakang cuma support 1 aja 12 cm. Kalau memakai 14 cm cuma bisa dipasang di bagian depannya aja. Dan juga untuk water cooling, kalau saya baca di spesifikasi sini, dia itu cuma support 120 mm di bagian belakangnya aja. Kalau di bagian depan dia itu tidak support sih, kalau tidak ada tulisannya lah. Tetapi kalau menurutku pribadi di bagian depan dia itu support lah untuk water cooling. Tetapi kalau di bagian atas dia itu tidak support, karena akan menatap dengan wobble-nya maupun kabel-kabel dari segi power supply di bagian atas. Dan juga tidak ada space-nya yang tinggi lah di atasnya sini. Jadi di bagian depan bisa, di bagian belakang bisa, tinggal menyesuaikan aja. Serta CPU cooler yang ada di sini dia itu aku sampai 160 mm. Terbilang bagus karena kebanyakan CPU cooler maksimal di 160 mm. Jadi kalau yang ini dia itu support semua memakai pipa. Dan juga GPU nya cuma support sampai 280 mm. 280 mm ya terbilang di dual fan aja supaya lebih aman. Kalau yang triple fan kayaknya sih ya kurang ya, kalau triple fan ya takutnya menabrak dengan yang lainnya. Kalau 280 mm, triple fan kebanyakan di 300 mm. Kalau biasa seperti itu. Untuk vertikal tidak support untuk yang ada di sini, meskipun ada kayak rongga atau lubangnya di bagian sini ya, yang Anda lihat di bagian sebelah PCI-nya. Itu aja untuk penjelasannya, aku kasih di bagian bawah dulu untuk boxnya supaya lebih longgar. Dan di sini penampakannya dia itu ada tempered glass-nya, jadi hati-hati untuk membukanya yang ada di sini. Saya buka dulu ya. Bentar. Mengambilnya harus hati-hati untuk kaca yang ada di sini karena emang sangat bahaya, takut pecah lah. Kalau pecah ya kalian harus membeli lagi di harga 180 sampai 200.000 untuk kacanya saja. Ini tempered glass-nya aku kasih bawah dulu supaya lebih aman. Dan kita lihat dari segi casing yang ada di sini, dia tuh tidak ada free-nya sama sekali. Seperti contoh fan-nya, dia tuh tidak ada free-nya, dan juga LED strip dia tuh tidak ada, cuma berwarna putih aja di casing yang ada di sini. Power supply cover dia itu ada supaya bagus lah untuk kelihatan power supply apa yang kalian pakai. Dan juga di sini tipenya ITX ada 7 slot, dan juga di sini ada rongganya juga. Maka dari itu dia tuh support sampai 160 mm. Dan juga di sini untuk SSD di bagian sini dia tuh nggak bisa sih, akan notok dengan boardnya maupun yang lainnya kabel-kabelnya. Jadi semua SSD dan juga hard disk berada di bagian belakang. Nanti kita akan cek aja di sini. Kita bahas dulu di bagian depan yang ada di sini juga. Di bagian depan ada tulisan Infinity. Dan juga di sini dia tuh mesh, jadinya bagus sekali untuk mengambil sirkulasi udara. Untuk membukanya memasang casing di bagian bawah sini. Nggak ada lubangnya sih. Tapi kita akan buka aja supaya kalian tahu semua. Dengan tarik aja sih sebenarnya di bagian sini ya. Dia tuh ada kayak lubangnya. Kalian tarik aja, tapi bukan lubang di casingnya. Cuma lubang di bagian dudukannya aja lah. Kita tarik dulu.
Bagaimana cara melepasnya? Ya, ternyata ringan untuk melepasnya, jadinya simple. Tidak ada touch filter di bagian dalamnya sini. Ya wajar sih, harga di bawah 400.000 emang ada touch filter di bagian fan depan, itu masih malum-malum aja. Karena di harga 600.000 kebanyakan juga masih belum ada sih untuk touch filter di bagian depan. Tetapi kalau yang ini masih bisa dikasih touch filter di bagian depan supaya lebih bagus lah, dan juga lebih menyaring udara atau debu. Dan jaraknya tersebut sangat lebar, jadinya aman lah untuk yang ada di sini. Ini penampakannya dengan Anda pasang aja fan kalian di bagian sini. Itu aja sih penjelasannya. Kita cek di bagian ini, ada baut-bautnya sih. Tapi kita buka dulu dari segi belakangnya yang ada di sini. Bentar. Di sini dia tuh flat, ya sama seperti pada umumnya. Tapi kita akan lihat apakah ada rongganya apa enggak di bagian belakang sini. Dan setelah saya cek, dia tuh ada rongganya sekitar 2 sentian lah, sama seperti pada umumnya. 2 cm di bagian sini, seperti yang Anda lihat ini ya. Jadi segini untuk rongganya di bagian kiri maupun di bagian kanan untuk menata kabel supaya lebih aman dirapikan. Tapi kalau memakai yang ini, lebih baik memakai power supply yang kabelnya flat, jangan yang seperti ular lah, supaya lebih gampang untuk pemasangannya. Flatnya tersebut seperti contoh yang ada di sini ya, seperti kabel audio dan juga front panelnya, dia itu flat semua. Kalau yang power supply yang besar-besar dia tuh kayak gini, tapi lebih besar lagi sih. Tapi kalau yang ini masih nggak masalah untuk USB 3.0 nya, masih wajar. Di bagian sini dia tuh ada bracketnya untuk hard disk, jadinya untuk menata hard disk bagian 1, 2 dia itu support sampai 2 maksimalnya. Kalau SSD dia itu support ada 1 di bagian sini, atau diganti dengan hard disk juga bisa di bagian bawah sini. Kalau diakali lagi juga masih bisa sih untuk SSD, tapi portnya yang ada di sini dia itu cuma ada 1 aja bracketnya untuk SSD. Dan di sini ada baut-bautnya semua, aku ambil dulu. Dia itu ada PCI cadangan supaya lebih tertata rapi, dan juga ada baut-bautnya semua, serta ada kabel TIS-nya ada 1, 2, 3, 4, ya 5 lah, standar pada umumnya. Seperti ini untuk isinya. Dan juga di sini untuk penampakannya dari segi belakang sangat simple, dan juga dia tuh ATX tapi nggak terlalu ATX banget sih, cuma tinggi aja di bagian atasnya, tidak terlalu besar. Di bagian atas tidak ada touch filter sama sekali. Ini juga termasuk kekurangan kalau menurutku pribadi. Di harga 400.000 harusnya sih ada touch filternya, tapi kita lihat di bagian bawah apakah ada apa enggak. Ya, di bagian bawah itu ada touch filter untuk menyaring debu di power supply-nya, jadinya aman untuk yang ada di sini. Di bagian sini ada kakinya juga, sangat tinggi, dan juga ini bagus, ada peredamnya juga. Jadi bisa dibilang ini bagus di bagian bawah, meskipun ada kekurangan di bagian touch filter di atasnya aja. Ya 400.000 sih overall seperti itu. Jadi kurang lebih itu aja untuk penjelasan dari segi casing yang ada di sini. Saya akan simpulkan aja di sini untuk kelebihan dan juga kekurangannya, serta sirkulasi udaranya apakah bagus atau tidak di PC-nya yang ada di sini jika kacanya dibuka maupun ditutup. Itu aja dari saya untuk pembahasan Infinity Nebula V4-nya. Kita lanjutkan saja untuk mereview casing yang ada di sini. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi suhunya, jika lo memakai kaca maupun tanpa kaca di bagian samping casing ini. Yang pertama tanpa kaca dulu, untuk minimal yang mendapatkan 37 derajat, dan juga maksimal yang mendapatkan 90 derajat. Dan jika lo kita bandingkan dengan memakai kaca di bagian samping, untuk minimal yang mendapatkan 38 derajat, dan juga maksimalnya di 90 derajat. Kalau kita lihat, cuma berbeda di bagian minimalnya saja, cuma terpaut 1 derajat. Tapi maksimalnya dia itu sama-sama 90 derajat. Jadi bisa dibilang ini tuh bagus untuk airflow-nya. Meskipun cuma berbeda 1 derajat aja di bagian minimalnya saja. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup. Seperti contoh yang saya uji tadi, dia tuh sirkulasi udaranya bagus. Cuma berbeda 1 derajat aja di bagian minimalnya. Lanjut yang kedua,
Ada power supply cover terbuka di bagian samping casing. Kalau yang ini opsional, ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kalau aku pribadi terbilang suka, supaya tahulah power supply apa yang kalian pakai. Dan apalagi kalau ada RGB-nya supaya lebih menarik. Lanjut yang ketiga, support CPU cooler up to 160 mm dan juga radiator up to 360 mm. Untuk radiator dia itu cuma bisa di bagian depan 360 mm. Kalau di bagian atas juga bisa di 240 mm, tapi memang agak ribet sih kalau di bagian atas, lebih baik di bagian depan. Dan juga CPU coolernya yang menggunakan pipa, dia itu support semua, jadinya aman untuk yang ini. Yang keempat, kabelnya flat hitam semua, dari front panel, USB plus audio. Meskipun USB 3.0 nya dia itu agak tebal, tapi nggak masalah lah, kebanyakan seperti itu di casing-casing pada umumnya. Kalau yang flat di harga 1 jutaan ke atas, kurang lebihnya seperti itu, tapi ini aman, kabelnya hitam dan juga flat semua. Yang kelima, terdapat rongga 2 cm, 2-3 cm lah, di bagian belakang casing, yang dimana untuk memanajemen kabel supaya gampang dimasukkan, serta gampang diatur. Tapi lebih baik menggunakan power supply yang kabelnya flat, minimalnya seperti itu. Yang keenam, ada slot hard disk maksimal 2 dan juga SSD maksimal 2, serta ada bracketnya semua dari hard disk maupun SSD-nya. Yang ketujuh, ada karet atau busa di bagian kaki casing yang ada di sini. Kalau dilihat kakinya tersebut cukup tinggi, yang penting ada busanya supaya lebih meredam getaran maupun listrik. Seperti itu kelebihannya. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada dust filter di bagian atas. Ini termasuk kekurangannya. Meskipun di bagian bawah dia itu ada dust filternya, tapi ya kalau di harga 400.000 harusnya wajib di atas maupun di bawah. Kalau di depan ya opsional lah, bukan di ranah harga 400.000 kalau di bagian depan dust filter. Tapi intinya di bagian atas ada, di bagian bawah ada untuk yang itu. Yang kedua, maksimal GPU dia itu dual fan up to 280 mm. Dan juga tidak bisa triple fan untuk yang ini casingnya. Aku masukkan ke opsional, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya karena banyak orang yang memakai dual fan maupun single fan untuk GPU-nya. Triple fan jarang-jarang lah. Kalaupun ada, mungkin dia akan memilih casing yang lebih mahal daripada casing ini. Intinya seperti itu. Yang ketiga, belum menemukan lagi. Silahkan komen di bawah, menurut kalian apa kekurangannya? Jika lu sudah memakai casing ini, Infinity Nebula V4 Wet, maupun sudah melihat video ini, mungkin ada yang kelewatan dari segi kekurangan maupun kelebihannya, silahkan komen di bawah. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 415.000 untuk serinya Wet, kalau yang black di harga 380.000, rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang ini cukup rekomen. Meskipun ada kekurangan di bagian dust filter atas. Kalau misalnya memakai ini silahkan beli aja dust filter atas dan juga dust filter depan supaya lebih komplit dan juga lebih aman. Kalau GPU ya nggak masalah sih kalau aku, kebanyakan emang di dual fan. Kalau triple fan jarang-jarang pakai. Dan juga kelebihan yang lainnya seperti contoh dia tuh tipenya ATX dengan desain keren ke gaming-gamingan. Di bagian depannya tersebut dia tuh mesh kelihatan fan RGB. Serta airflow-nya tersebut dia tuh bagus, hampir 1:1. Dan apalagi support CPU cooler 160 mm serta radiator up to 360 mm. Ini terbilang bagus lah. Dari rata-rata casing di harga 400.000-an. Meskipun tidak ada free fan-nya ya untuk casingnya ini. Dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Infinity Nebula V4 Wet dan juga Black lah. Saya kasih linknya semua di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mereview part PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.